Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat asar di musala Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau, dilanjutkan dengan melanjutkan agenda kita, yaitu mempelajari agama Islam, yang insya Allah pada sore hari yang berbahagia ini melanjutkan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah atau yang dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Kitab ini merupakan kitab akidah, kitab keyakinan dalam beragama Islam, tentang Tauhid, cara mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga bersolawat atas baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga solawat itu turun kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Karena ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu tanda keimanan dalam hati kita. Dan bencinya kita kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda-tanda kemunafikan dan kekufuran. Dan kita sekali lagi berharap pada Allah, termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW beserta sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya. Karena orang yang pertama kali memahami agama Islam ini, yang melihat cara beribadahnya Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in, orang-orang setelahnya, dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang setelah tabi'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang masuk surga tanpa hisab dan azab, ya. Ini sudah sering kita bahas sedikit, ya, tentang cara masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi setelah mati langsung dimasukkan ke dalam surga. Enggak dihitung lagi amalannya. Tidak diazab, tidak ditanyain lagi oleh malaikat, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan, ya. Bahagiaan apabila nanti kita dapat tinggal di surga dan merasakan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Kemewahan kita, ya,
penduduk dunia saat ini itu tidak ada sedikit pun ya, dibandingkan dengan kemewahan di surga. Nggak ada artinya di dunia ini. Bermegah-megah di dunia ini tidak ada artinya. Merasakan kenikmatan yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, atau bahkan tidak terbetik dalam hati setiap manusia. Kita ketahui, ikhwan, bahwa di surga itu ada istana, ya kan? Istana yang tanahnya dari kasturi, dindingnya, batanya dari emas. Itu hanya gambaran kita saja. Tapi bentuknya tidak pernah terfikirkan oleh kita nanti. Ya. Di surga ada mauzun, ada pisang. Tapi bagaimana bentuknya pisang di surga itu Allahu a'lam, nggak ada yang tahu. Ya. Pisang di Indonesia aja banyak macamnya gitu kan. Apalagi yang di surga. Di surga itu ada susu. Sungai mengalir dari susu. Bentuknya seperti apa? Allahu a'lam. Kita hanya tahu namanya saja. Ya. Ada sungai yang terbuat dari madu. Tapi kita nggak tahu rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya. Nanti di surga akan mendapatkan, ya, untuk laki-laki akan mendapatkan istri yang cantik jelita, yang tidak pernah terbayangkan. Diberikan umur yang muda, ya, dan hidup kekal, tidak ada lagi kematian. Walaupun penduduk surga mendapatkan bidadari, ya, bidadari yang cantik jelita, tapi ketika wanita solihah masuk ke dalam surga, seluruh kecantikan bidadari surga kalah dengan wanita solihah yang ada di dunia. Bahkan hijabnya bidadari surga, ketika dia buka, ya, cahayanya akan menyinari langit dan bumi. Ini penduduk surga. Tapi ketika wanita solihah, dia masuk surga, semua yang terkalahkan oleh kecantikan wanita solihah yang ada di dunia. Nanti kita akan diberikan umur yang sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. 30 tahunan, ya, 30 sampai 32 tahun. Dan puncak kenikmatan tertinggi adalah ketika kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan melupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Hanya fokus kepada wajahnya Allah. Bagaimana bentuk wajahnya Allah? Ya Allahu a'lam, enggak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Kita cukup mengimani Allah itu punya wajah. Tidak boleh menyerupakan, tidak boleh membagaimanakan. Bagaimana sih bentuk wajahnya Allah? Apakah punya hidung? Apakah hidungnya di sini apa di sana? Allahu a'lam. Tidak boleh kita membayangkan seperti itu. Cukup kita mengimani bahwasanya Allah itu punya wajah. Allah punya tangan, Allah punya kaki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, ikhwan. Allah berjanji memberikan surga bagi orang-orang yang bertauhid. Pasti Allah berikan surga bagi orang-orang yang bertauhid. Ini adalah di antara keistimewaan tauhid, ya, sudah pernah kita bahas, ya. Keistimewaan orang-orang yang bertauhid. Bahwa Allah akan menjanjikan surga dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya ya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dari hadis ini ya, kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa barang siapa yang konsisten dengan syahadat la ilaha illallah, baik secara ilmu dan amal, maka dia disebut dengan ahli tauhid yang mendapatkan kepastian ya, untuk masuk surga. Ya. Surga itu mahal, ikhwah. Ya. Surga itu mahal, tapi orang miskin bisa beli. Surga ini nggak bisa dibeli pakai fulus, tapi bisa dibeli dengan amal solih, dengan tauhid. Ya. Orang miskin itu justru yang paling banyak masuk surga, karena hati mereka itu cenderung lembut, lembut seperti burung. Ya. Orang miskin juga hisapnya lebih ringan dibandingkan orang-orang kaya. Ya mereka apa yang mau dihisap? Makan aja susah. Ya. Tapi kalau dia bertauhid, ini kalau udah miskin, nggak sholat, ya, sombong lagi. Ini yang dibenci oleh Allah. Orang miskin yang sombong. Udah miskin, nggak mau berdoa, nggak mau sholat, ya, merendahkan orang lain lagi, hasad lagi. Nah ini repot ini, seperti ini. Ya. Apabila dia sudah berilmu dengan la ilaha illallah, maka dia pasti akan konsisten. Ya. Dia akan konsisten dengan apa-apa yang menjadi syarat dan rukun. Di antara rukunnya apa? Rukunnya an-nafyu wal isbat. Menetapkan, meniadakan dan menetapkan. Nafyu, meniadakan. Isbat, menetapkan. Nah, sidang isbat itu kan sering dengar ya. Menetapkan, menghilangkan apa? La ilaha. Tidak ada sesembahan. Hilang nggak semua sesembahan? Hilang semua. Illa, kecuali Allah. Illallah, kecuali siapa? Satu, yaitu isbatnya, menetapkannya. Hanya Allah satu saja. Ini kalau dia sudah bertauhid, sudah berilmu tentang la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar mengucapkan apa? Dengan lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 7.000 kali misalnya. Ini nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, ibaratkan kita kerja nggak dibayar, capek aja. Ya, beramal tanpa ilmu itu seperti kerja nggak dibayar, capek aja. Tenaganya habis, ya, nggak ada hasilnya, nggak ada pahalanya, repot ini. Makanya penting kita untuk mempelajari syarat dan rukun dari la ilaha illallah. Kalau sudah paham bahwasanya rukunnya itu an-nafyu wal isbat, ya, kita harus belajar lagi. Bagaimana cara kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah. Ya, hanya Allah saja yang berhak disembah. Berarti kita harus mengingkari semua Tuhan yang ada di bumi ini. Semua Tuhan, semua yang disebut dengan Tuhan, ya, di bumi ini kecuali Allah, maka itu batil. Ya, salah semua. Baik itu sejenis patung, ya, hewan, ya. Karena di luar negeri hewan itu disembah, kawan. Ya, sapi itu disembah, haram dimakan karena ini Tuhan katanya. Ya. Ini batil seperti ini. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala. Sesungguhnya fa innallah, ada kalimat penekanan di sini. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan
la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajhallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharapkan pahala, melihat wajahnya Allah, yaitu dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, bukan karena terpaksa. Ya. Maka Allah mengharamkan neraka baginya. Kalau sudah diharamkan masuk neraka, maka sudah pasti dia akan masuk surga. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun yang penting untuk menjadi catatan ya adalah bahwa yang dimaksud dengan perkataan dalam hadis di atas ya, man qala yang mengatakan la ilaha illallah ya, bukan sekedar perkataan saja. Bukan sekedar perkataan la ilaha illallah. Semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang sangat perkataan ini sangat ringan, ya kan? Semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi yang dimaksud adalah perkataan yang memenuhi syarat dan rukun, serta tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ada sebuah kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, judulnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ada 10 pembatal-pembatal keislaman. Nah, ini harus dipelajari juga nih. Insyaallah nanti setelah kita selesai kitab tauhid, tapi nggak tahu selesainya kapan karena masih tebal, masih banyak. Pembatal-pembatal keislaman ini kita harus paham, jangan sampai kita keluar dari agama Islam tanpa sadar. Kenapa Nawaqidul Islam ini di akhir-akhir? Kita harus paham dulu kitab tauhid biar tidak seperti pendekar turun dari gunung. Maksudnya gimana? Ya semua orang nanti kafir semua kata dia. Karena Islamnya udah batal ini. Ya, ini gampang sekali dia memvonis kafir. Nah, ini nggak boleh, kawan. Ya. Tidak boleh sembarangan mengucapkan kafir tanpa dalil. Tanpa dalil ya. Kalau jelas dia sudah melakukan kemaksiatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, ya jelas kita katakan dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka haram bagi kita mengatakan kafir. Bahkan kalimat itu bisa kembali kepadanya orang yang menyebutkan. Ya, ini harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan memvonis kafir pada saudara kita. Nggak satu pengajian nanti disebut kafir. Nggak boleh ini. Ya, nggak ada Islam mengajarkan seperti itu. Selagi dia mengucapkan la ilaha illallah, dia itu saudara kita, ikhwan. Ya. Bukan ranah kita untuk memvonis kafir. Ya. Ada para ulama yang lebih berhak, yang lebih berkompeten. Setelah dia memenuhi syarat dan rukun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian melaksanakan konsekuensi-konsekuensi serta tidak melakukan pembatal-pembatalannya, masuknya seseorang ke dalam surga ini bisa jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menghisab. Dia sudah paham rukun dan syarat, ya, dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, kemudian bisa jadi Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa dia dimasukkan dalam surga dengan hisab dulu maksudnya. Ini bisa dimasukkan dalam surga dengan hisab. Kemudian setelah dia dihisab, ya, kalau dia dimasukkan dalam surga, maka Allah akan mudahkan hisabnya. Makanya Ikhwan, sebelum kita salam di setiap sholat itu ada doa tambahannya. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Setelah kita berdoa kepada Allah, kita berharap masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, kita dianjurkan membaca doa ini sebelum salam. Allahumma hasibni, ya Allah, hisablah aku hisaban yasiron, dengan hisab yang ringan.
Maksudnya ketika kita ngantri untuk dihisap nanti, ya kalau qadarullah kita dihisap, ya amal-amal kita, maka kita akan dihisap dengan cara yang ringan. Kalau kami dulu digambarkan seperti ini. Kamu tanggal sekian, hari ini, hari-hari sekian, kamu melakukan dosa ini. Benar apa salah? Benar ya Allah. Itu terus, semua kehidupan kita dari kita balik sampai kita mati akan ditanya seperti itu. Dan ini kita ngantri, ngantri dari manusia zaman Nabi Adam sampai kita. Tapi kalau orang ini dimasukkan di dalam surga, maka dengan hisab yang ringan. Kamu dulu melakukan ini, betul? Benar, wahai Allah. Silakan. Sudah selesai, nggak ada lagi tambah-tambahannya. Harta kita akan dihisab, ya. Uang yang kita keluarkan nih, ya, uang yang kita keluarkan untuk apapun akan ditanya sama Allah. Uang ini hasilnya dari mana? Terus kamu keluarkan buat apa? Semua yang kita dapatkan. Ini bahaya, ikhwan. Kalau kita sembarangan mengeluarkan uang kita, ya, repot nanti di akhirat. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa sehingga dimasukkan dalam surga, ya. Atau Allah akan memasukkan dulu ke dalam neraka, ya. Setelah dihisab, ya, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Setelah itu atas kehendak Allah, Allah akan angkat dan masukkan ke dalam surga. Penduduk neraka, ya, atas izin Allah bisa masuk ke dalam surga. Tapi penduduk surga tidak mungkin bisa keluar dari surga kemudian nyicipin masuk neraka, nggak bisa. Ya, tidak mungkin penduduk surga keluar kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, nggak mungkin. Ya. Tapi penduduk surga bisa ngajak temennya untuk masuk surga, ya. Ini syafaat ini, teman-teman yang solih. Teman yang solih itu bisa mengajak temannya ke dalam surga. Dia akan nyari nanti di surga, mana teman saya? Mana teman saya dulu yang kami sholat berjamaah, kami ngaji bareng, ya. Kami belajar baca Al-Quran bareng, mana ini? Nggak ada di surga. Ya, atas izin Allah dia bisa mengangkat temannya. Di sana ada keistimewaan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan yang lebih dari itu semua, yaitu Allah akan langsung memasukkan kita ke dalam surga tanpa harus diazab dan tanpa harus dihisab terlebih dahulu. Ada berapa, masih ingat? 70.000. 70.000 itu sedikit atau banyak? Sedikit, ya. Sedikit sekali itu. Dia dari zaman para sahabat sampai manusia terakhir nanti ada 70.000, itu sangat sedikit sekali, kawan. Ya. Tapi ya nggak nutup kemungkinan kita termasuk di dalamnya. Ya. Ini dapat reward ini, ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini masuk dapat hadiah ini. Ya. Caranya bagaimana? Kita harus membersihkan tauhid kita, ya, kawan. Ya. Kita harus membersihkan tauhid kita terlebih dahulu. Puncak keistimewaan bagi orang-orang yang bertauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Puncak keistimewaan orang yang bertauhid. Hal ini hanya Allah janjikan bagi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar-benar membersihkan dan memurnikan tauhidnya, ya. Dia hanya mencari keridhaan Allah, nggak mencari keridhaan manusia. Yang dimaksud dengan membersihkan tauhid, ya, adalah seseorang meninggalkan perbuatan syirik dengan segala macamnya. Baik itu syirik
akbar, syirik besar, ataupun syirik asghar, atau bahkan syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Ini adalah salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Dan juga harus meninggalkan perkara-perkara baru. Harus meninggalkan perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ikut-ikutan buat ibadah-ibadah terbaru, inovasi tiada henti nanti. Ya. Membuat ibadah-ibadah. Ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15. Ya. Tanggal 14 heboh. Hari apa? Hari kasih sayang. Setiap hari itu hari kasih sayang, kawan. Ya. Terus dibawakan dalil hadis. Tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka kau akan saling mencintai. Ada lagi dalilnya. Man layarham layurham. Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Hadisnya benar apa salah? Benar hadisnya. Cuman penempatannya yang salah. Ini perkara baru ini. Ya. Nggak ada dalam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nggak ada contoh seperti ini. Ya. Setiap hari mereka saling memberi hadiah. Setiap hari mereka akan saling menyayangi pada para saudara-saudaranya, para sahabatnya ya. Mereka saling menyayangi. Jadi nggak harus nunggu tanggal 14. Ada lagi hari ibu. Setiap hari bagi kita kaum muslimin, setiap hari itu hari ibu. Ya. Memuliakan orang tua. Hari ayah. Setiap hari kita memuliakan ayah kita. Ya. Apalagi hari anak, ada nggak hari anak? Nggak ada ya. Ya. Ini bisa jadi masuk perkara baru nanti, kawan. Ya. Perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya. Ketika dia tidak mengikuti sunnah, apakah dia berdosa? Ya. Dia sholat, mas sunnahnya seperti ini, dia nggak mau ngikutin, apakah dia berdosa? Kalau rukun dan syarat sholatnya sudah sah, sudah diterima, maka dia berdosa karena tidak mengikuti sunnah. Padahal dari SD pun kita sudah belajar yang namanya sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ya kan? Tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini waktu kita masih SD. Tapi sekarang yang namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, kawan. Sunnah ini ibaratkan pahala bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disuruh pakai jenggot misalnya. Ini sunnahnya pakai jenggot nih. Ah, kan cuma sunnah, Mas. Kan cuman sunnah. Padahal dia mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah. Aku nih, Mas, kalau pakai jenggot ini jelek, Mas. Enggak cocok gitu loh, Mas. Kalau Masnya iya cocok. Ini gimana ini? Fitrahnya enggak seperti itu, ikhwan, ya. Fitrahnya laki-laki itu membiarkan, bukan menumbuhkan, ya, ingat ya. Jangan sampai nanti keluar negeri beli obat penumbuh jenggot, ini repot ini, ya. Habis pulus kita nanti. Yang disunahkan itu apa? Membiarkan. Ya tumbuhnya satu, ya satu aja biarkan, dikasih dicukur. Ya tumbuhnya 5 jarang-jarang enggak apa-apa, ya. Yang tumbuhnya lebat ya alhamdulillah. Ya, jadi enggak perlu menumbuhkan, hanya membiarkan. Bismillah. Ini contohnya seperti itu. Kalau kita mengaku sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita harus menerima segala konsekuensi yang Nabi Muhammad SAW itu ajarkan. Ya. Dari segi apa? Yang namanya sunnah itu apa sih? Ya. Segala sesuatu yang Rasulullah SAW lakukan, katakan, dan yang mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya sunnah. Segala perkataan beliau, segala perbuatan beliau, cara minum Rasulullah SAW, ya, dengan tidak bersandar, ya, cara minumnya dengan 2 atau 3 kali tegukan dengan tangan kanan, mengucapkan Bismillah. Ini perbuatan, ya. Yang mendapat persetujuan, apa contohnya? Yang mendapat persetujuan itu azannya Bilal radhiyallahu an. Sahabat yang mulia Bilal bin Abi Rabah,
ketika azan sampai ke kalimat hayya 'alas shalah, beliau menutup telinganya. Ya dari awal dia nutup telinganya pakai telunjuk, ya. Karena kalau kita azan nutup telinga pakai telunjuk, bukan gini ya. Bukan gini, ini salah nih kalau seperti ini. Kurang tepat. Telunjuk masuk ke sini, tutup rapat, maka kita akan merasa suara kita lebih besar. Karena azan itu bukan siapa paling merdu, tapi siapa yang paling besar suaranya. Ya. Ketika sampai ke kalimat hayya 'alas shalah, ya, dia menggelengkan kepalanya ke kanan. Hayya 'alas shalah, kanan. 2 kali kan? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah ke kiri. Tapi Rasulullah SAW ketika melihat itu tidak protes. Kalau ini salah, ya, kalau ini salah, pasti Rasulullah SAW sudah mencegah. Bilal, kamu salah, nggak boleh seperti itu azannya. Apakah ini perkara dunia? Bukan, ini perkara akhirat. Ya. Rasulullah SAW tidak protes. Ini contohnya. Kemudian ketika Bilal sholat sunnah wudu, ketika sandalnya Bilal bin Abi Rabah, budak hitam dari Ethiopia, ini sandalnya mendahului Rasulullah SAW masuk surga. Wahai Bilal, apa amalan yang bisa mendahuluiku, yang kamu mendahuluiku untuk masuk surga? Apa kata Bilal? Ya, wahai Rasulullah, aku tidaklah sholat, aku tidaklah wudu setelahnya aku melakukan sholat. Jadi setiap dia wudu pasti dia sholat 2 rakaat. Wudu sholat 2 rakaat. Ya. Kecuali di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat ya. Di antaranya apa? Sholat ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Di antara asar dan maghrib, subuh dan syuruk. Nah ini nggak boleh sholat. Nggak ada sholat sunnah di situ. Ya. Ini perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW itu mempersetujui. Ya, jadi apa tadi sunnah? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan, dan mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Membersihkan dan memurnikan tauhid, ya, memiliki 2 tingkatan, ikhwan. Yaitu tingkatan yang wajib dan tingkatan yang sunnah. Tingkatan yang wajib adalah meninggalkan segala sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan. Yaitu apa? Syirik, bid'ah, maksiat, ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Itu tingkatan yang pertama. Inilah tingkatan yang minimal untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang bersih tauhidnya. Kalau dia sudah tidak melakukan syirik, ya, dia meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah atau perkara baru tadi, kemudian dia meninggalkan maksiat, dia sudah bersih tauhidnya. Yang kedua, tingkatan sunnah, di mana hati seseorang seluruhnya hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah condong atau berpaling kepada selain Allah. Hatinya hanya mengharapkan Allah saja. Dia tidak berpaling kepada satu apapun. Maka perkataannya adalah semata-mata karena Allah. Semua perkataannya karena Allah. Perbuatan dan amalannya hanya untuk Allah. Dan bahkan, ya, setiap gerak-gerik hatinya, ya, hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ketika saya melakukan ini, kira-kira Allah ini ridho enggak? Ya. Ketika saya ngomen-ngomen, ya, di sosial media, kira-kira Allah ridho enggak ini? Ya. Dan seperti itu. Dia juga meninggalkan sesuatu yang sebenarnya, ya, pada asalnya bukan perbuatan dosa. Dia meninggalkan perbuatan yang mubah. Namun hanya semata-mata karena takut bahwa perbuatan tersebut akan menjadi penghalang bagi kesempurnaan nikmat yang akan dia peroleh di akhirat. Contohnya apa, ikhwan? Ya. Makan. Makan itu apa hukumnya makan? Mubah, boleh. Yang nggak boleh itu apa? Wisata kuliner, ikhwan. Nah ini yang repot ini. Ya. Ini bisa menghambat kita di akhirat nanti. Kalau pengen makan, ya tuh ini balik ke makan lagi kayak kemarin, ya. Makan, antum pengen makan sate, udah antum berangkat nggak motor ke warung sate, udah pulang habis itu.
Habis makan sate, wah kayaknya nih enak nih makan sop buah nih, akhirnya beli sop buah. Akhirnya beli es sop buah. Akhirnya beli apa martabak, beli ini. Akhirnya menghambat dia nanti ke surga, ya. Menghambat dia di akhirat nanti. Karena apa? Orang yang membersihkan tauhidnya, dia akan sadar bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan dihisap oleh Allah. Nah ini ikhwan, ya. Kira-kira kalau saya melakukan ini Allah ridho nggak sih? Gitu loh. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang sempurna ya, orang yang sempurna bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena setiap amal itu ada masanya. Ya. Dan ketika rasa futur, rasa malas itu muncul, ya, dia berpaling ke ibadah yang lain, maka dia sungguh masih dalam petunjuk. Contohnya, dia setiap hari sholat malam, ikhwan. Sholat tahajud misalnya. Akhirnya dia bosen. Ya, pasti ada masa-masanya. Kemudian diganti dengan sholat syuruk, diganti dengan sholat duha. Sholat syuruk itu ketika kita sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian orang udah pulang semua, kita nggak pulang, kita baca Al-Quran, ya, kita dengar kajian pada subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit minimal 1 hasta atau 40 sentian lah. Kita sholat 2 rakaat, ya. Itu pahalanya seperti haji dan umroh secara sempurna, ya. Ini ibadah sunnahnya diganti dengan yang lain. Terus obat futur apa Ustaz? Obat futur itu kajian, ikhwan. Ya. Datang ke masjid-masjid. Di Linggau ini banyak, ada Abu Bakar, ya, ada Raudatul Jannah, ya. Monggo silahkan. Kalau kita futur, ya, aku kayaknya futur ini Ustaz. Enggak kajian. Ketemu temennya, akhi, antum kemana? Kok nggak pernah nongol ke kajian? Wah, ana lagi futur banget nih. Lagi berada di titik terendah, misalnya gitu. Dia mengatakan seperti itu. Ya, obatnya apa? Antum harus kajian. Jangan dibiarkan gitu loh. Kalau kita udah yang dulu ngaji nih, ikut kajian ya, celana udah mulai naik gitu kan, jenggot sudah mulai panjang. Ketika kita nggak ketemu teman-teman kajian, ya, ketika nggak ketemu teman-teman kajian, kita ketemu teman-teman yang lama, perlahan-lahan jenggot mulai apa nih? Dipotong, dikit. Dalilnya apa? Kan Ibnu Umar kan kemotong jenggot, digenggam. Dulu jenggotnya panjang segini aja dipotong. Ya. Celananya sudah mulai turun, ya. Sudah mulai pakai celana-celana yang dulu lagi. Nah ini. Karena apa? Futur. Kalau futur harus segera diobatin. Obatnya apa? Kajian. Minimal ketika kita kajian, itu ketika kita mau melakukan dosa, kita malu lah sama teman kita gitu loh. Ya. Wah, malu saya sama jenggot. Masa mau melakukan dosa sih? Kan seperti itu. Ya. Ketika kita punya teman yang satu kajian, ketika kita melakukan pelanggaran syariat, diingatkan sama mereka. Ya. Posting di WhatsApp misalnya, posting story WhatsApp. Kalau melanggar syariat, teman kajian ini akan mengingatkan. Kalau dia udah nggak kajian gitu kan, nggak kajian tapi teman-temannya nggak ada di kontak WhatsApp-nya, ya. Akhirnya ketika dia posting sesuatu yang melanggar syariat, nggak ada yang mengingatkan. Ini bisa memberatkan hisabnya. Para ustadz juga nggak maksum, ikhwan, ya, nggak terbebas dari dosa. Ya jika mereka pernah melakukan kesalahan, ya. Ustadz pernah posting, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan, akhirnya ditegur sama ikhwah. Ya. Afan Ustadz, ini kayaknya ada yang salah, ya. Misalnya posting gambar kartun makhluk bernyawa. Ya, kalau foto itu khilaf ya, kalau foto itu masih ada perselisihan. Ya, ada ulama yang mengharamkan, ada yang ulama membolehkan. Silakan pilih yang mana, ya. Tapi kalau misalnya antum memilih yang mengharamkan, ya jangan sampai kita mencela saudara kita, ya, yang memilih pendapat tidak mengharamkan. Ya. Tapi kalau gambaran, yang gambar makhluk bernyawa itu jelas
haram, nggak boleh. Ya. Ketika kita upload atau membuat logo gitu kan, ada gambar makhluk bernyawa, kita upload di WhatsApp misalnya. Ini ada teman kita mengingatkan, Afwan kayaknya ada yang salah. Nah ini manusia tidak ada yang maksum. Ya. Minimal ada yang mengingatkan lah kita. Orang yang memurnikan tauhid tadi bukan berarti dia 100% benar, 10 betul, bukan. Ya. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam, manusia itu pendosa semua. Ya. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah orang yang bertaubat. Bagaimana jalan untuk membersihkan tauhid? Ya. Membersihkan tauhid. Untuk membersihkan tauhid, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus terpenuhi 3 hal. Ya, 3 hal ini harus terpenuhi. Yang pertama, 3 hal ini yang pertama adalah memiliki ilmu yang sempurna tentang tauhid. Ini, tauhid ini yang harus ditekankan. Ya. Pelajarannya harus mendapatkan perhatian khusus, terutama untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil ya. Jangan sampai dia nanti nangis, ya mintanya sama Doraemon, minta sama kantong ajaib. Ini nggak ada dalam Islam seperti itu. Ya, kalau minta sama Allah. Nah, kalau kamu pengen sepeda baru, minta sama Allah dulu nak. Ajarkan seperti itu. Ya. Karena tauhid memiliki porsi yang khusus. Ya. Yang pertama, memiliki ilmu yang sempurna tentang tauhid. Tidak mungkin seseorang membersihkan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami sesuatu tersebut. Nggak mungkin dia membersihkan rumah, tapi nggak tahu rumahnya yang mana. Ya. Suruh membersihkan rumah ke komplek A misalnya, rumahnya yang mana nggak tahu. Ya. Tapi dia harus memahami dulu karakter rumahnya seperti apa, alat yang mau dibawa itu apa, ya kan? Ini suruh membersihkan rumah bagian luar, bagian dinding yang berlumut, tapi dibawa kain pel, ya nggak masuk, ikhwan. Ya, kita harus pahami dulu apa yang mau dibersihkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, dalam surat Muhammad ya, ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam ini fi'il amr ya. Kalau bahasa Arab sama Ustaz Tegar, fi'il amr itu kata perintah. Fa'lam, ijlis. I'lam sama fa'lam, maka kalau fa itu maka artinya. I'lam, ketahuilah. Ijlis, duduklah. Ya. Dalam bahasa Arab, kata perintah itu hukumnya wajib. Fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita harus berilmu dulu, mengetahui dulu tentang la ilaha illallah. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengilmui terlebih dahulu ya, sebelum mengucapkan kalimat tauhid. Kalau sekitar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya bisa, anak kecil bisa, anak kecil. Ya. Cuma kita paham nggak arti dari la ilaha illallah ini? Ya. Bukan la ilaha illallah nanti ujung-ujungnya apa? Sudah berapa ribu kali hu, ada yang seperti itu, Iwan. Hu itu isim domir. Huwa artinya apa? Dia siapa? Allah. Jadi nggak perlu menyebutkan la ilaha illallah, cukup hu. Ya. Kalau antum pernah ketemu majelisnya seperti itu dia. Kemudian dia mengucapkan apa lagi? Allah. Tidak ada, kalau Allah ini masih isim nakiroh ya, belum jelas. Sesembahan belum jelas. Tapi kalau subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Nah, kalau zikir seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara membersihkan tauhid ya. Meyakini kebenaran tauhid yang telah diilmuinya. Kita harus yakin ya
bahwa tauhid yang kita pelajari ini adalah benar. Apabila seseorang hanya mengetahui ya, akan tetapi tidak meyakininya, maka hal itu adalah suatu kesombongan. Dia ini belajar ini hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya, tapi nggak dipahami. Dia berilmu tapi nggak paham. Setiap hari kajian nih Juan, ada yang seperti itu. Setiap hari kajian, tapi nggak tahu apa yang dibahas di kajian ini. Kajian bahas apa tadi Pak? Kajiannya tentang apa Pak? Bingung dia. Ya. Ini nggak boleh seperti itu. Kita harus mengilmui serta memahami ya, apa yang dipelajari, terutama tentang tauhid. Tauhid udah ngaji tauhid lama ya, setiap hari, setiap malam ya. Setiap hari Selasa di Air Bunda, setiap malam apa nanti ke masjid-masjid yang lain. Tapi ketika ditanya tauhid itu apa sih Mas? Bingung dia. Tauhid itu ya mengesahkan Allah pokoknya. Tauhid itu ada berapa ya? Bingung dia. Tauhid itu berarti ya wahdayu wahid, berarti satu Mas. Enggak paham tauhid ini bagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini anak TK itu harus mulai dikenalkan ini ikhwan ya. Kalau antum punya anak-anak usia TK, usia SD kelas 1, kelas 2 ini, mereka harus paham betul-betul ini. Ya. Tauhid, rububiyah, apa itu rububiyah Bi? Rububiyah adalah ini Uluhiyah apa Bi? Uluhiyah adalah ya, kita sebelum kita mengajarkan kepada anak kita harus berilmu dulu. Gimana kita mengajar orang kalau kita sendiri nggak berilmu? Ya. Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesombongan orang-orang kafir yang tidak meyakini keesaan Allah ya, sebagai satu-satunya sesembahan. Orang-orang kafir Quraisy ya, dia meyakini adanya Allah. Tapi dia masih minta sama patung. Kira-kira sama enggak dengan manusia zaman sekarang? Kalau ditanyain, mereka mintanya sama siapa? Sama Allah. Tapi masih melalui perantara. Aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa ia Muhammad mengapa sih Muhammad ya, mereka itu menjadikan sesembahan-sesembahan sebagai sesembahan yang satu saja. Sungguh ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan, kata Allah. Jadi Allah tuh tanya sama Nabi Muhammad SAW, kenapa dia tuh menjadikan sesembahan-sesembahan itu, gitu. Menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan. Kenapa? Ya, sungguh ini adalah suatu yang sangat mengherankan. Kenapa dia tidak menyembah Allah saja gitu loh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengamalkan tauhid tersebut dengan penuh ketundukan. Kalau sudah ada dalil, akal kita dibuang ikhwan ya. Ada dalil, akal kita dibuang. Karena agama Islam ini nggak bisa dipikir pakai akal, kan? Jika kita telah mengilmui dan meyakini, akan tetapi kita tidak mau mengamalkan dengan penuh ketundukan, ya, maka kita belum bersih tauhidnya. Dia sudah berilmu dan meyakini, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka tauhidnya belum bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Apabila ketiga hal ini ya, yang tadi yang 1, 2 dan 3 tadi telah terpenuhi dan seseorang benar-benar membersihkan serta memurnikan tauhidnya, maka jaminan surga tersedia bagi menjadi miliknya tanpa hisab dan tanpa azab. Ini cara-caranya, ikhwan. Kemudian kita harus membenci dan memusuhi amalan-amalan syirik. Meraihnya tauhid, bersihnya tauhid ya, yang kita
yang kita miliki juga harus disertai dengan kebencian, permusuhan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Apabila kita tidak membenci dan memusuhi perbuatan syirik dan pelakunya, atau bahkan ridho, kita ridho dengan perbuatan syirik serta merasa tenang-tenang saja, hati kita nggak ada merasa bersalah, maka ketahuilah bahwa tauhid kita belum bersih dan harus dibenerin lagi. Lihat orang mau bangun vihara misalnya di dekat rumah kita, nggak ada bentuk perlawanan dari kita, ya. Nggak ada bentuk perlawanan. Nah, ini berarti ada yang salah dengan tauhid kita. Kalau bisa kan kata Nabi Muhammad SAW, ya, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa atful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, ya, rubah pakai tanganmu. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau kamu nggak mampu, pakai lisanmu. Kalau masih nggak mampu lagi, pakai hatimu, ingkari dengan hatimu. Wa huwa atful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Lihat kemaksiatan, kalau antum punya power di situ, di lingkungan antum, ya, antum harus mencegahnya. Ada anak-anak muda minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi misalnya di sekitar rumah antum. Sedangkan antum ini Pak RT misalnya. Antum harus merubah ini, antum berwenang. Atau antum polisi misalnya. Jangan tenang-tenang aja, kayak nggak ada beban. Ya. Apalagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Ada keluarga kita masih melakukan praktek kesyirikan, rubah pakai tangan kita. Kalau bisa kita buang ini sesembahan-sembahan ini, ya. Kalau orang Jawa biasanya masih banyak yang melakukan seperti itu, ya. Setiap malam apa gitu nanti memberikan sesembahan, ya. Kalau Jawa-Jawa yang masih lama, ya, Jawa kejawen kuno, ya. Tapi kalau kita bisa merubah dengan tangan kita, bagus. Kalau nggak bisa gimana? Pakai lisan kita. Mbah, kan kayak gini nggak boleh, Mbah. Kalau kita masih dimarahin sama mbah kita, sama keluarga kita, ingkari pakai hati, Ikhwan. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya nggak punya kekuatan, tapi saya meyakini, ya Allah, ini tidak boleh. Ya, ini haram, ya Allah. Nah, itulah selemah-lemahnya iman antum. Ya. Kalau antum bisa merubahnya, maka itu bagus. Kita bisa melihat seseorang menjadi sangat marah ya ketika hak manusia dilecehkan, ya. Seperti kasus anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya. Jangankan ayah kandungnya, ini ayah tiri merkosa anaknya aja kita geram gitu kan. Kok bisa gitu loh, ya. Ada seorang yang dinodai kehormatannya, ya, dan setelah itu masih dibunuh juga. Ini ada seperti itu. Wanita, misalnya wanita udah diambil hartanya, dinodai, kemudian dibunuh. Waliyazubillah. Ya. Kita marah, kita pasti marah, ya. Semua hati kita pasti miris, ya. Miris dan tidak akan pernah bisa menerimanya. Ya, sakit hati kita lihatnya, apalagi dia seorang muslimah misalnya. Sakit hati kita. Lihat wanita muslimah di Palestina misalnya, dianiaya sama orang kafir, marah kita di sini, ya. Cuma kita nggak punya kekuatan untuk ke sana, ya kan? Kita nggak punya kekuatan. Akan tetapi, ikhwan, ya, ketika haknya Allah itu dilecehkan, haknya Allah dilecehkan dengan tidak menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, ya. Contohnya apa? Patung disembah, kuburan disembah, ya kan? Kotoran kerbau disembah. Itu pernah lihat nggak kerbau Kiai Slamet? Atau buka di YouTube aja, Kiai Slamet. Ini jelas batil, ikhwan. Ya, kerbau bule, kerbau putih, ya, di daerah Jawa. Ketika satu Muharram dia dilepas, ya, diliar di jalan perkotaan. Ketika dia buang kotoran, itu kotorannya diambil nih, berebut masyarakat. Ada dimasukkan ke campuran adonan bakso, dicampurkan ke panci apa itu. Biar apa? Biar laris katanya. Waliyazubillah. Ini jelas kita dan orang yang melihat seperti itu biasa aja gitu loh. Nggak ada sakit hati. Padahal ini haknya Allah ini seperti ini, ya. Sakitnya hati kita harus melebihi sakitnya hati kita melihat apa tadi? Ayah tiri memperkosa anak
ayah memperkosa anak tirinya misalnya. Ini harus lebih parah hati kita sakitnya ketika melihat perbuatan seperti ini. Karena apa? Ini jelas kesyirikan. Bahkan sekarang ini ditayangkan di acara TV, ya. Di infotainment di rumah sudah ada apa? Di rumah kita ini sekarang udah banyak yang pakai smart TV gitu kan. Smart TV tapi isinya sampah semua. Ini nggak ada manfaatnya ya kawan. Ya. Isinya stupid semua. Ini Allah musta'an ini. Nggak boleh seperti itu ya. Hati kita harus lebih sakit lagi kawan. Karena ini perbuatan syirik. Ya. Kalau kita sudah mengingkari hal ini, ya, kita sudah berusaha untuk mengingkari hal ini, maka tauhid kita sudah bersih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya pribadi dan dari bisikan syaitan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah serta Rasul yang terbebas dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.